Oke, saya sapa sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kita siap diberkati pada malam hari ini, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah bersedia men-sharingkan ya perjalanan hidup, bagaimana saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan satu tema, yaitu ada yang sudah tahu? Ya, siapa dan di mana jodohku? Ya, kira-kira siapa yang sudah tahu siapa jodohmu dan di mana jodohmu? Kalau yang lagi viral itu ada yang dikatakan seperti ini, jodohku belum lahir. Gitu ya. Ya bisa saja jodoh kita belum lahir ya. Baik, tidak berlama-lama, maka kita akan diskusi, kita akan sharing. Nanti teman-teman yang ingin bertanya nanti berikan ruang bertanya, dan kita nanti bisa bertanya tentang apapun yang berkaitan dengan tema. Sekali lagi, highlight berkaitan dengan tema. Jangan sampai teman-teman nanti nanya, Pak Pendeta, sekarang harga cabai sekilo berapa? Itu nggak nyambung ya. Gitu ya. Oke. Ya, sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan narasumber kita, Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala boleh duduk di kursi panas gitu ya. Oke. Mana panas satu lagi? Iya. Shalom. Jadi setelah saya maksud istriku di sehat. Jadi malu. Lu ceritanya gimana nih? Ayo. Saya serahkan host nih kamu. Oke, Bapak Ibu Gembala, sebelum teman-teman nanti bertanya ya, kita kan sedikit kepo ya, betul apa betul? Ya, sedikit yang tahu nih, kira-kira gimana sih perjalanan atau kisah cinta? Boleh ingin loh ya? Panas nggak? Apa kabel jadi panas? Oh agak panas ya Pak ya? Panas ya kan panas lagi. Dingin Pak. Bener tuh sih panas gini ya. Jadi panas nih. Padahal AC-nya baru. Gara-gara kamu kerjain kan? Oke lanjut. Oke Pak Pendeta dan Gembala. Kira-kira bisa nggak dibagikan ke kami bagaimana sih awal atau pertama kali ya bisa bertemu sehingga akhirnya bisa menuju pelatihan dan akhirnya menjadi gembala kami di tempat ini. Silakan Bapak Ibu Gembala. Akan dulu dan dia selalu pilih yang bagus. Salam. Ya, sebetulnya kalau ditanya amal bertemu itu rahasia ya. Awal pendeta yang tahu aja. Gimana ceritanya ya? Awal bertemu kami di kampus. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya sudah lulus S1. Jadi saya di kampung melayani. Waktu itu saya diutus sekolah misi di Batu Malang. Pada saat kami berangkat dan mampir di mertua dari kakak saya, mertuanya itu bilang begini sama saya, kamu pasti dapat jodoh nanti di situ. Dan masa saya dalam hati. Nah, setelah saya masuk di kampus itu, pertama kali yang menyambut itu adalah dia. Dan saya masih ingat bajunya warna apa, Masih disimpan. celana panjangnya warna apa, dan pada saat menyapa pertama kali, saya masih ingat juga. Tapi waktu itu saya belum kepikiran kalau dia akan jadi jodoh saya itu enggak. Cuma saya masih ingat pertama kali yang menyapa itu beliau. Nah, waktu berjalannya waktu, saya berdoa, ini langsung aja ya. Karena kan awal bertemu, jadi ya awal bertemu ya seperti itu. Nah, kalau awal bertemunya seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin ada tambahan Pendeta. Apa yang dikatakannya saya tidak tahu.
sungguh karena itu mengalir saja. Jadi waktu itu saya ketua asrama jadi harus menyambut yang baru datang tadi saya sambut saja. Enggak, belum ada pelatihan lah gitu. Ya, tetapi kemudian rupanya timbul juga ya. Jadi ya kira-kira begitulah ya. Silakan. Ya, jadi saya sengaja taruh bunga di sini ya, melambangkan sedang berbunga-bunga ya. Mengingat Hanya saya tidak suka. oh tidak suka. Bunga begini tidak suka, tapi bunga bang suka. Oh, bunga bang ya. Oke, Bapak Ibu Gembala, saya sempat mendengar waktu itu ketika praktek ataupun sering kita sharing bahwa dulu katanya Bu Gembala paling gak suka sama orang Batak, betul apa betul? Betul. Oh betul ya, gimana tuh ceritanya? Sedikit. Karena saya sering berantem dengan orang Batak. Saya masih kuliah S1 di Solo. Oh gitu ya. Jadi ceritanya itu begini, orang Batak ini selalu menggoda saya begini. Kamu nanti pasti dapat orang Batak. Saya sudah bilang saya gak suka dengan orang Batak. Dia terus setiap saya di ruang makan maupun di rumah, tiga orang ini yang Itu bukan saya ya. dari kampus. Saya masih S1 teologi. Kemana saja orang Tegal ini selalu mengatakan seperti itu. Akhirnya saya marah, terus saya sudah bilang saya nggak suka dengan orang Batak, kamu tetap ngomong aja ngomong begitu. Ketawa-ketawa lah mereka. Akhirnya saya lempar dia kain lap karena pas saya mengganggu, malah digodain terus. Malah dia ketawa-ketawa. Akhirnya saya udahin. Tapi saya bilang udahin mereka, saya bilang seketurunan saya tidak akan pernah menikah dengan orang Batak. Langsung saya udah dengan kamu. Begitu ya. Nah, jadi rupanya dari benci jadi cinta gitu ya. Ya. Nah, saya benar juga Pak Pendeta katanya juga nggak suka sama orang Jawa, Pak. Betul apa betul? Sangat betul. Jadi dari kecil memang kita nggak suka ya dengan orang. Kami di Siangkar itu di Sidamanik kan ada orang-orang asimilasi kerja di perkebunan itu anak-anaknya jadi yang dari Jawa. Kami sering berantem. Jadi mereka mulai nyanyiannya gitu. Batak makan babi, mereka bilang begitu. Ini anak-anak ya. Terus kami balas Jawa makan kutu. Nah ini kami berantem. Nah kemudian faktor ini nanti bagus sekali. Kenapa ada kebencian waktu itu? Karena ya faktor kepercayaannya. Ya karena kita anak-anak sih ya. Jadi kita maunya yang sesama. Jadi belum diajari bagaimana kebersamaan. Ya, jadi memang benci, ya benci dan jadi benci, benar-benar cinta. Cinta. Oke, itu. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan dulu ya. Jadi panjang ceritanya hingga akhirnya Bapak Ibu Gembala akhirnya bisa pindah ke Bali, melayani di tempat ini dan bisa bertemu dengan kita semua. Yaitu semua karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Amin. Jadi saat ini ada beberapa pertanyaan Pak Pendeta, tapi sebelum itu mungkin Bapak mungkin bisa atau Ibu bisa menjelaskan kira-kira gimana sih Pak pandangan atau konsep Alkitab yang berbicara tentang pasangan hidup Pak? Bisa dijelaskan. Ya, silakan Bapak. Baik, dari saya ya. Sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak pernah berpikir ini. Pokoknya suka ya dekatin saja begitu ya. Kalau ada dulu kami istilah anak-anak muda sabi banting ya. Sabi banting hari ini kenal, besok harus dapat gitu ya. Jadi tapi itu cara dunia ya. Jadi jangan kaget kalau Andre hati-hati jangan kasih jatuh cinta di sana. Jadi ini waktu belum di dalam Tuhan. Jadi begitu bangga kalau kita cerita di sana pacar saya ada, di sini pacar saya ada. Di sana juga dunia itu bangga sekali. Ada yang bangga di sini seperti apa? Ada ya. Tetapi setelah dia bertobat, mengenal Tuhan bahkan menjadi sekolah teologi baru sadar itu
Kalau benar-benar cinta nggak boleh begitu sebenarnya. Itu baru sadar ya. Dan ya kira-kira begitu. Akhirnya ya serius gitu. Ya. Jadi waktu saya ke Batu Malang ya punya pacar. Ya, ternyata dalam perjalanan kami tidak jodoh lah katakan. Ternyata bukan karena dia datang baru saya tinggalkan di sana, enggak. Ya, jadi bukan datang yang baru yang lalu ditinggalkan, tidak. Jadi memang tidak cocok. Selesai kami kemudian baru kita ketemuannya, baru kita bicara. Jadi ya mantan pacar saya ya, dia tahu ya, dan saya beritahu memang bagaimana putusnya segala macam ya. Jadi yakin karena ini pertemuan ini bukan main-main lagi. Kita sudah usia juga, sudah sekolah teologi dan tahu. Jadi satu hal yang Bapak dapatkan waktu itu ya begini. Kalau ini memang dari Tuhan, kami akan menikah, akan berkeluarga dan fokus pelayanan. Mau di mana, mau ditaruh di mana, kami siap melayani Tuhan. Tetapi kami bincang-bincang dulu, satukan visi dulu. Misalnya, ketika kami mulai di sana, ketika dia bilang, oke, kalau saya di kota, kamu mau ke kota. Di beberapa persamaan. Nah, kemudian setelah banyak sekali persamaan, ya saya suka itu. Saya tadi terus itu bahaya, nggak ketemu nanti. Jadi karena sama suka sambal juga, ya udah kejadian gitu ya. Tetapi yang pertama adalah begini, firman Tuhan. Ya kita lihat dulu ya sejarah nanti dari bendera ya. Dalam 2 Korintus pasal 6 ini sangat penting sekali, ayat 14 dan 15. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi jelas sekali langsung menikah dalam bulan yang sama ya. Jadi sudah langsung ke Banyuwangi dan kemudian melakukan pernikahan. Ya, kira-kira dari Pak Gembala memutuskan dari Bu Gembala. Baik, kalau tadi sudah menjelaskan bahwa pasangan itu harus seimbang, sepadan. Itu yang penting sekali. Jadi kalau kita mau cari pasangan harus sepadan, bahwa selisih. Kalau seandainya ke selatan ya ke selatan semua, ke utara ya ke utara semua, jangan satu ke selatan, satu ke utara. Itu akan jadi itu sebelum kita cari pasangan atau kita menemukan pasangan kita, itu perlu kita berdoa. Jangan mengabaikan tidak berdoa. Masih panjang, bukan masih kecil. Jangan seperti itu. Karena teman hidup itu seumur hidup. Tidak ada 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun 10 tahun, tapi seumur hidup. Jadi salah kita menentukan teman hidup. Doakan. Kapan kita mendoakan teman hidup? Ya mulai sekarang. Mulai kalau saya mendoakan untuk Yemima dan Endo itu mulai dari kandungan. Jadi doa itu senantiasa istilahnya itu sepaket itu terus kita doakan. Itulah oh iya, Yemima sama itu juga harus berdoa dengan orang tuanya. Nah, jangan kita istilah takut. Kadang-kadang saya begitu ya, kalau memang sudah berdoa Tuhan itu, pendeta itu kan masih lama, boleh kok masih lama gimana? Itu seumur hidup loh. Kita aja mau kerja aja berdoa benar-benar puasa. Apalagi zaman ini, jangan hanya serampangan ketemu di jalan langsung diambil, ketemu di gereja langsung diambil. Oh ini yang cocok, oh ini. Tapi kalau nanti sudah kelihatan aslinya, akhirnya terjadi masalah dalam keluarga. Itu kalau menurut saya sesuai dengan hubungannya dengan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Gembala. Asal comot saja, itu tadi ya. Bisa menjelaskan kepada kami maksudnya sepadan itu seperti apa ya Pak? Sepadan dalam baik,
sepadan misalnya ya dalam hal seperti Bapak Ibu ya, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kami sebagai pelayan ini sangat penting. Nah kalau dari saya hanya sebagai pelayan tapi istri tidak, itu bisa menjadi kendala. Ya kalau dia mendukung, kalau enggak maka bentrok terus. Ya itu contoh ya. Jadi sepadan juga ya dari ya sepadan itu seimbang ya. Ya bukan tingginya sama ya. Jadi kalau nggak sepadan dia lebih pendek kayak lebih tinggi, bukan itu sepadannya. Ya sepadannya adalah ya sama-sama dapat memahami satu dengan yang lain, mengerti, dan terutama visi misinya itu dalam keluarga itu harus punya. Ya, jadi menerima apa adanya. Nah, kemudian terutama tadi kalau masalah iman ya harus ya itu ya sepadan ya iman itu yang utama. Nah kemudian mengenai pekerjaan ke depan, jadi perlu dirancangkan dan ada kesepakatan di situ. Nah, contoh kecil itu saja dari kami sebagai pelayan Tuhan harus sama-sama mendukung, harus siap melayani. Sebab waktu kami mulai ya bergumul untuk masuk dalam rumah tangga, yang kami pikirkan adalah kemana nanti pelayanan, apakah sepadan, apakah cocok, apakah seiring kita nanti. Karena tidak semua orang punya panggilan ke desa misalnya. Tidak semua orang panggilan punya ke kota. Jadi panggilan harus jelas dulu. Kalau panggilannya berbeda dengan panggilan dengan saya, pasti kami tidak akan lanjut. Ini akan problem. Ya nggak mungkin saya nanti di desa, dia di kota. Bagaimana keluarga seperti itu? Jadi ketika kami berdiskusi, untuk ini diskusi ya, kemudian kami menemukan panggilan sama, ya oke, kami lanjut seperti itu. Kita kembali, silakan. Iya, yang katanya sepadan yang hal-hal yang kayak visi-visi itu sudah dijelaskan sama Pak Pendeta. Saya akan tambahin untuk sepadan. Dalam kejadian itu Tuhan Allah, kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan Adam pada waktu itu mencari yang sepadan tetapi tidak ada, bahwa binatang-binatang itu tidak sepadan dengan dia. Yang pertama, bahwa sepadan itu adalah sama-sama manusia. Ada nggak manusia yang menikahi hewan? Sepadan nggak? Berarti kan tidak sepadan. Yang sepadan yang kedua adalah laki-laki dan perempuan. Ada nggak laki-laki menikah dengan laki-laki? Wanita dengan wanita? Nah, itu tidak sepadan. Ini penting sekali karena walaupun toh orang itu dirubah, laki-laki itu diubah jadi wanita, kira-kira sepadan nggak dengan laki-laki kalau dia menikah? Dia sudah diubah, dia sudah jadi wanita. Dari semua keseluruhan dia sudah jadi wanita. Sepadan? Gimana? Sudah transgender. Makanya sudah diubah semuanya. Dan dia katanya keliru. Seharusnya dia itu perempuan, tapi salah dia menjadi laki-laki. Kira-kira benar nggak? Karena dari kecil dia memang kayak wanita, kemang, dan sebagainya seperti itu. Tapi dia laki-laki, tapi dia tidak ingin ada keinginan untuk istilahnya dengan laki-laki. Dia memang dengan perempuan, dan dia memang kayak perempuan benar-benar. Akhirnya dia ganti status atau ganti semuanya dari badannya itu semua adalah wanita. Kira-kira dia wanita apa laki-laki? Wanita apa laki-laki? Wah, bingung ya. Karena dari kecil dia memang cenderungnya wanita. Ayo, laki-laki apa wanita? Mulai bingung. Jangan sampai nanti karena dia sudah jadi wanita, ini dia. Ya nanti itu pembahasan penting. Dia tetap laki-laki, tidak ada Tuhan itu salah naruh apa jenis kelamin itu tidak ada. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain yang diciptakan Tuhan, hanya dua itu. Jadi itu sepadan yang kedua. Yang ketiga sudah disebutkan sama pendeta tadi ya, dari usia itu juga penting, pendidikan itu juga sangat penting sekali. Karena kalau tidak sepadan pasti ada kalau sudah terjadi, kalau sudah terlanjur harus
bisa dipertahankan dan harus ada yang mengalah. Dalam keluarga itu yang utama untuk mempertahankan rumah tangga tetap baik. Satu kuncinya mengampuni, memaafkan. Hanya itu aja. Baik, ya, terima kasih Bapak Ibu Kepala TNI dan perempuan. Ya, saya melihat teman-teman di sini nampaknya sudah banyak mulai ingin bertanya, gitu ya. Bisa nggak ini, bisa nggak itu? Ya, betul apa betul nih? Antras ya. Ya, gitu ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin begini, ya, untuk menolong mereka mungkin ada hal-hal yang ditanya kadang memang ini bergumulan ya. Saya tidak pernah bermimpi dan merancang karena akan ketemu dengan Ibu Gembala. Nggak pernah, ya. Jadi mengalir begitu dan ketika kami ada di sana ada satu keyakinan, ya pada saat itu sehingga tidak terlalu banyak berpikir ini pengalaman saya nggak terlalu banyak berpikir nggak punya apa-apa baru lulus belum ada pelayanan tapi karena yakin ya harus bersama. Nah, jadi nggak ada program tapi ini jangan dicontoh ini satu berbeda dengan kalau Ibu Gembala memang dia imannya jauh lebih dulu bertobat ya. Ya saya walaupun dari anak-anak Kristen tapi saya nggak bertobat. Saya terakhir bertobat sudah merantau kemana-mana. Jadi tentang jodoh nggak pernah berdoa. Sebenarnya apa yang berdoa seperti itu? Ada ya sikat aja, nggak ada ya nggak apa-apa kan begitu. Dia itu belum bertobat. Tapi kalau Ibu Gembala kan memang dia terlatih dan berdoa untuk itu. Nah bagi saya mengalir begitu saja. Tetapi ketika ada satu keyakinan itu terus dilakukan. Jadi perjumpaan itu tidak dirancangkan tetapi Tuhan pertemukan. Nah kira-kira begitu. Ya, tidak dirancangkan tetapi Tuhan pertemukan. Itu dari poinnya ya teman-teman. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya. Mungkin ada sekitar 30 atau 40 menit waktunya. Jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya, lalu sampaikan pertanyaannya. Ya, saya mulai dengan 2 orang pertama. Silakan. Jikalau ada hal-hal yang berkaitan dengan tema kita atau dengan hal-hal kekinian yang kita alami saat ini sebagai anak muda, silakan teman-teman boleh bertanya. Ya. Siap. Pertama Bang Andre. Kalau ada yang kedua, silakan juga boleh berdiri ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu teman-teman. Ini banyak berkatnya. Penting sekali ini. Ya, silakan berdiri Bang Andre. Boleh tolong. Ya. Oke, sebelumnya shalom semua. Mungkin langsung saja. Tadi menarik juga dari penjelasan Pak Pendeta ya terkait gimana ketemunya di awal. Yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya terkadang kan kita nggak tahu kan jodoh kita itu siapa dan mungkin juga sekarang kita lagi berhubungan sama siapa juga kita nggak tahu dia jodoh kita di masa depan atau enggak. Nah, menurut pandangan Pak Pendeta, gimana cara kita supaya dia itu mungkin jadi jodoh kita di masa depan, mungkin seperti dari yang udah Pak Pendeta alami ya dengan pengalaman yang banyak hal. Kemudian juga pertanyaan saya yang kedua, ketika semakin dewasa, semakin tua, tentu kan kita juga masuk ke dalam tahapan yang namanya pernikahan ya Pak. Jadi menurut Pak Pendeta, gimana sih persiapan buat kita anak muda biar nanti pada saat pernikahan tuh benar-benar udah siap dan matang? Karena kan kalau di Kristen kita tahu pernikahan itu sehidup semati ya Pak. Jadi nanti maupun kita berantem sehebat apapun, atau juga kita nggak boleh pisahkan. Tipsnya lah dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Itu saya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bang Andre, pertanyaannya tadi gimana kriteria kalau itu adalah jodoh kita? Pertama dari kedua adalah persiapan kita sebagai anak-anak muda untuk masuk di dalam pernikahan. Oke, itu satu dulu ya Bang Andre. Apakah ada yang lain? 2 orang? Satu lagi? Jangan malu-malu teman-teman. Oh boleh, satu dulu, silakan Ibu. Sambil yang lain menunggu yang lain ya. Ya, kalau nanti yang kedua Pak Gembala karena itu urusan dengan saya akan menjawab untuk Andre
bagaimana kalau kita tahu bahwa itu adalah jodoh kita, atau bagaimana supaya dia itu menjadi jodoh kita di masa yang akan datang, seperti itu ya. Bahwa apakah walaupun toh seandainya kita sudah punya pacar, dalam perjalannya waktu kita tidak tahu apakah itu memang jodoh kita. Karena dari pengalaman saya dengan Pak Pendeta kan juga mungkin Pak Pendeta juga yakin bahwa ketika pacaran itu akan menjadi jodohnya, dan saya pun juga seperti itu. Tapi mungkin saya itu beda dengan pemuda yang lain. Karena kalau pemuda yang lain itu kalau satu-satu, begitu kan? Betul? Kalau saya tidak, kenalan dan menjadi penang, istilahnya begitu. Cadangan ya. Terus saya pergi kemana lagi, ketemu dengan seseorang yang menarik juga, itu menjadi cadangan saya. Ketika saya menentukan pilihan itu, ada waktu di kampus yang terakhir ya, di kampus yang terakhir itu ada 4 cadangan, termasuk Pak Pendeta. Ini udah pacaran belum? Oh belum. Jadi semua PDKT dan ada yang saya sudah pacaran waktu itu, tapi hilang kontak dan tidak putus, tapi hilang kontak karena kan dulu nggak ada HP. Jadi ada surat seperti itu, tapi akhirnya kami sudah tidak tahu dia berada di luar Pulau Jawa dan saya masih di Jawa. Pada waktu memang sudah merencanakan sebuah pernikahan, tetapi akhirnya hilang kontak. Dan akhirnya kami ke kampus itu kami ketemu dengan 4 orang ini. Saya doakan dalam waktu 1 tahun, karena saya sudah seperti ini, Tuhan, saya sudah menikah. Ketika saya lulus, saya sudah siap menikah. Tetapi saya punya kriteria ini. Kriteria keempat ini sesuai dengan keinginan saya. Tetapi mulai saya berdoa, Tuhan, kalau memang ada yang bukan jodoh saya di antara ini, jauhkan. Tetapi kalau ada yang ini jodoh saya, Tuhan dekatkan. Dan ketika berjalannya waktu, itu tinggal 2 antara Pak Pendeta dan satunya. Saya sudah sering pergi dengan yang satunya, juga sering pergi dengan beliau, juga saya sering pergi. Dan saya dijawab. Dan itu satunya sahabatnya Pak Pendeta. Oh, sahabatnya. Dan sekarang pun jadi pendeta juga di sini. Jadi waktu itu tinggal 2 ini, saya berdoa gimana ini? Akhirnya saya berdoa, Tuhan, siapa yang siap saya ajak menikah? Saya yang ada. Yang siap saya ajak menikah bulan Desember, itu nanti yang jadi jodoh saya. Pak Pendeta siap. Yang satunya juga siap. Akhirnya saya berdoa lagi. Kebetulan yang satunya umurnya di bawah saya 1 tahun. Akhirnya berarti saya harus tereliminasi yang satu ini. Dan pada waktu itu saya harus kasih jawaban. Berat juga saya kasih jawaban, tapi harus kasih jawaban. Apapun yang terjadi harus kasih jawaban. Dan akhirnya antara dia dengan Bapak Pendeta terjadi seperti ini ya, padahal itu teman akrab. Dan saya harus kasih jawaban, Pak Pendeta, yes. Yang satunya tidak. Nah itu ya. Dan akhirnya kami pun menikah bulan Desember. Itu hanya bulan apa ya? Kita pacaran benar-benar itu bulan Juni. Bulan Juni Desember menikah. Padahal kami pacaran dengan yang satunya itu ada sekitar 5 tahun, 6 tahunan. Enggak jadi. Akhirnya dengan yang ekspres malah. Kalau lama-lama nggak jadi. Jadi lama-lama nggak kerja. Jadi satu itu Andrea, jadi belum tentu itu adalah jodoh saya, karena walaupun sudah kita istilahnya sama-sama, kalau orang Jawa itu bilang begini, sebelum janur kuning melengkung itu masih bisa dibilang orang, masih bisa
masih bisa gagal. Sudah pakai cincin pun, sudah cincin tunangan masih bisa gagal. Jadi kalau kita berdoa itu jangan 100% langsung, oh ini jodoh saya. Jangan. Karena kalau kita putus itu sakitnya ada di sini, dan mana-mana itu sakit. Jadi 50% aja dikasih karena kita harus mendoakan yang lain juga. Walaupun kita kayaknya cocok, jangan kita berdoa, Tuhan tolong dekatkan dia, tolong Tuhan dia jadikan jodoh saya. Tidak akan bisa itu seperti itu. Karena ada pengalaman seperti itu. Dia berdoa, Tuhan, aku cinta dengan dia, tolong dekatkan saya dengan dia. Besoknya datang lagi mahasiswa baru, dia malah ke situ lagi, bukan setelah pacaran. Kalau masih PKT, kita punya cadangan itu bukan karena istilahnya kita mau menyakiti dia, tapi kita doakan. Dan kita juga berbicara dengan orang yang seandainya mungkin sama Juni lah, berdekatan dengan si Andre. Ya kita kalau jadi, kalau tidak jadi ya jangan sakit hati, kita berdoa. Pernahkah kita kalau pacaran bilang kita berdoa, atau waktu PDKT kita berdoa? Pernah? Tidak pernah. Jadi waktu PDKT itu kita berdoa, kita doakan. Kalau yang terbaik pasti kita akan jadi. Kalau tidak, ya kita akan pasti jauh. Nah itu tapi jangan katakan aku juga PDKT kok dengan di sana, aku PDKT. Jangan. Diam-diam aja. Ya, yang dimaksud tadi jangan salah juga ya. Jangan bukan berarti di sini diokekan, apalagi diokekan, bukan. Artinya gini, kita kan belum tahu yang mana. Jadi tidak langsung menutup hati kepada yang lain. Mungkin ada hal-hal yang istimewa sih, oke, tidak apa-apa, digumuli itu maksudnya. Ini juga ada yang istimewa. Karena itu dari beberapa orang yang ternyata digumuli sampai dapat ya. Artinya ini sepertinya ini gitu. Jadi gini, kalau misalnya seorang pemuda ya sudah menyatakan cinta ya, sudah jadian begitu, sudah jalan-jalan lah ya, sudah saling berbagi, tapi diam-diam juga bikin yang lain, nah itu gak bagus. Jadi yang dimaksud seperti itu tadi bukan belum jadi pacaran, ya, tetapi tidak langsung menutup diri kepada yang lain, ya seperti itu. Karena kesetiaan sangat penting. Nah, tetapi tadi pertanyaan tadi, bagaimana caranya supaya dia jadi jodoh saya? Tadi Bu Pendeta sudah jelaskan, kita nggak bisa berkata supaya dia jadi kan. Tetapi kita mengulik apakah ini yang dari Tuhan. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu dari Tuhan? Nanti dari komunikasi. Nah tadi salah satu yang penting dari doa bersama itu, berdoa terus boleh mengerti saling, nanti akan timbul merasa ya kasih yang sungguh ya, bukan kasih manusia tak cinta birahi, bukan, tetapi ini kasih seperti kita merasakan memang dia tidak berbeda dengan saya, menyatu begitu, itu bisa kita rasakan nanti ya, kalian bisa rasakan ya tampaknya ini, sehingga kita nggak ada ragu, oke deh kita melangkah. Nah itu prosesnya, maka itu proses berpacaran itu sebenarnya untuk menentukan atau kita lebih pasti bahwa itu dari Tuhan. Jadi dalam doa ya kalaupun sebelumnya misalnya kita udah pernah pacaran misalnya, kita langsung yakin itu belum tentu, karena ternyata fakta ya tidak jadi kan. Tetapi tidak saling itu sendiri, kita komunikasi karena tidak misalnya visi misi tidak sama, ya udah nggak bisa kita lanjutkan ya, seperti itu. Oke, baik. Terjawab ya, Bang Andre ya. Saya bisa diterima ya. Persiapan untuk menikah. Persiapan, oke. Nah, ini memang ada banyak hal yang ada yang nggak berani ya, beda-beda orangnya ya. Oh, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa. Kemudian kalau Pak Pendeta adalah waktu itu memang sama sekali. Pak Pendeta adalah waktu itu memang sama sekali. Sendiri yang benar ya. Jadi persiapan apa nggak ada. Ya bahkan dari segi dana pun ibu gembala yang punya dana, saya nggak punya. Ya jadi ini hebat ya. Saya nggak punya dana ya. Kamu punya apa ya? Dia punya
kendaraan waktu sepeda motor dia jual untuk kita bisa menikah. Sebenarnya saya pokoknya jalan. Dan waktu mau pernikahan saya katakan kita diberkati di gereja, nggak perlu pikir baju apa jas apa dosa, kaos aja kita pakai, nggak apa-apa. Ya pokoknya diberkati, yang utama adalah diberkati di gereja. Setelah itu nanti masalah makan, pesta kan gampang itu, ada gampang itu. Dan bersyukur dalam keluarga sebenarnya kan kalau keluarga kami harus batak dengan batak begitu. Tapi puji Tuhan, ya mereka mengerti dengan kondisi saya sebagai hamba Tuhan yang penting sesama pelayan begitu dipersilakan. Jadi model saya adalah model nekat. Ya nggak tahu mungkin perlu dicontoh ya silakan ya. Ya itu dari saya. Persiapan nggak hanya pokoknya yakin saja Tuhan akan tolong begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Gembala. Ya, jadi ini pengalaman ya, teman-teman, bukan boleh ditiru, dekatnya juga boleh tidak juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi ini sharing pengalaman dari Bapak Ibu. Baik teman-teman, ada lagi Bang Andras? Oke, silakan. Yang lain juga boleh ya, jangan malu-malu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Tadi masih sama dengan pertanyaan pertama juga. Tadi ibu bilang kita boleh punya lebih dari satu kayak seleksi itu. Nah, banyak anak muda itu banyak pilihan gitu. Mungkin dalam zaman sekarang lah mereka berkata koleksi dulu baru diseleksi. Koleksi dulu baru diseleksi. Udah kayak barang. Jadi gini, kalau boleh saya bertanya untuk Bapak dan Ibu pendapatnya, menurut kekudusan orang Kristen itu normal atau tidak? Menurut Bapak dan Ibu pendapatnya tentang hal itu normal atau tidak? Hal apa maksudnya? Dalam hal seperti tadi ya, di mana kita punya pasangan tapi lebih dari satu dan kita banyak anak muda katakan dikoleksi dulu baru diseleksi, nah seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan Bapak Pendeta, bukan pasangan, tapi masih calon. Ya. Jadi ini harus diingat loh ya, bukan pasangan tapi jangan istilahnya pacar di sini, foto di sana, di mana-mana ada pacar, itu salah. Kalau sudah pacaran satu ya satu, tidak boleh istilahnya kita menoleh ke kanan ke kiri lagi, tapi harus didoakan, fokus didoakan, apakah dia yang terbaik untuk saya. Jadi kalau berdoa itu apakah ini yang terbaik Tuhan, yang dari Tuhan untuk saya? Karena kita mintakan yang terbaik, betul tidak kalau cari jodoh? Selalu harus kita minta yang terbaik. Kalau toh nanti seandainya kita ketemu dengan seseorang yang mungkin orang lain berkata itu tidak baik, itu tidak terbaik, mungkin jelek lah, apalah apa. Tetapi kalau kita cinta dan itu menurut kita adalah yang terbaik dari sisi dia baik, dia pengertian, dia seiman, dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi keluarga, akhirnya kita benar-benar cinta sama dia. Ya itulah yang terbaik yang dari Tuhan, seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya sebelum pacaran, satu contohnya Andras ya di sini, kok lihat, oh si Juni itu kok cantik, nah, itu masuk dalam kriteria, itu dicatat, Dicatat gitu kan? Dicatat dulu. Terus sambil didekati karakternya, apanya itu bagaimana, sesuai enggak? Tapi diam-diam, tapi sudah ada di catatan tadi. Terus kok lihat lagi di sini. Oh, si Susan itu kok juga cantik ya. Ini dicatat lagi. Oh, Susan itu lembut hatinya. Oh, ini dibandingkan dengan Juni. Oh, Juni itu mungkin lelet atau apa. Contohnya. Oh, Susan itu di sini. Oh, dicatat. Terus lagi mungkin ada. Oh, si Angel. Itu kok tambah lagi. Orangnya lincah, terus dia cinta Tuhan, contoh ini Angel ya, contoh. Oh, terus ada lagi, oh Cynthia itu juga cantik. Ini catat itu catat dan didoakan. Apakah Cynthia itu untuk terbaik?
terbaik untuk saya Tuhan, apakah angel terbaik untuk saya Tuhan, apakah judi terbaik untuk saya, ke apa susah terbaik, ke beberapa wanita ini nanti akan tereliminasi sendiri, akan dijauh sendiri. Tiba-tiba cuma pacaran dengan orang lain, waduh sakit hati. Tapi jangan seperti itu, tapi terus didoakan dari sekian itu nanti tinggal satu. Ya, satu lagi supaya adil, misalnya Anda dari catat, yang dicatat tadi juga ada yang lain catat juga yang lain. Ada cowok yang dicatat. Kalau misalnya empat, enak aja cuma kita jadi korban, kalian jadi korban antara kan nggak mungkin. Tapi waktu dicatat belum ada satu keputusan si A si B ya, sehingga tidak ada yang sakit hati. Artinya itu menjadi pergumulan pribadi. Jadi bersahabatlah, biasalah. Belum jadian. Kalau sudah jadian, saya mau katakan bertanggung jawab karena apa yang kita katakan. Kecuali ketika sudah nyatu, sudah kita berpacaran ya, tapi ternyata visi misi kita beda, jangan dipaksa gitu loh. Atau waktu sudah berpacaran, karakternya kita tahu, ya belum pacaran, belum jadi suami itu udah digebukin terus, kok masa diteruskan? Udah tahu ini kok kayak gini, nah tolong berpikir seperti itu loh, tujuan berpacaran. Ya tapi kalau belum deal tadi, ya itu dari maksudnya pendeta silakan apa-apa. Tapi itu catatan pribadi, ya, sehingga ketika misalnya pemuda, kalau nanti kelihatan ini sama kan akhirnya ada yang kecewa, kemudian minggu depan ada lagi yang datang dia, karena ternyata dia tersiana kan gitu. Jadi ini penting sekali ya, supaya jangan salah tafsir saja cadangan yang dimaksud. Oke, baik, terima kasih Pak Gembala. Masih semangat, amin? Untuk samping kiri kanannya katakan semangat. Sekali lagi semangat cari dulu. Ya, oke, silakan teman-teman, masih ada waktu. Mungkin ada yang mau bertanya. Sebelah kanan saya dulu deh. Oke, satu Kak Dewi, satu lagi. Ya, cewek kota malu-malu ya. Yang perempuan jangan malu-malu teman-teman. Ya, silakan deh Kak Dewi dulu ya. Boleh. Halo. Mau izin bertanya, tadi kan katanya harus cari jodoh yang sepadan. Jika kita mendapatkan jodoh yang sepadan, apakah kita layak untuk bahagia? Kalau sudah dapat yang sepadan, apakah kita Layak untuk bahagia. silakan. Ada lagi Kak Dewi? Ya, terima kasih Kak Dewi ya. Kalau sudah sepadan, apakah itu layak bahagia? Dalam pernikahan itu tergantung kita. Karena dalam pernikahan itu tidak ada yang pernikahan itu mulus, selalu ada permasalahan. Cuma kalau kita sudah sepadan dari segi visi dan sebagainya tadi, iman sepadan, itu pastinya setiap ada masalah itu pasti ada solusi. Dan itu tadi yang saya katakan bahwa kita bahagia dalam pernikahan itu kalau kita ini bisa saling mengerti antara satu dengan yang lain, dan sebelum pernikahan itu ada kejujuran. Kayak saya dengan Pak Pendeta itu, mantan saya Pak Pendeta tahu semua, mantannya Pak Pendeta saya tahu semua. Bahkan sampai sekarang itu saya tidak istilah membatasi ini ya, tidak membatasi ini. Pak Pendeta pun tahu siapa yang WA di grup di HP saya tahu. Nah, kalau seandainya tidak ada pengertian di situ, maka Pak Pendeta akan marah ketika seseorang WA saya karena Pak Pendeta tahu ini mantan. Oh, berarti dia sudah tahu, tidak ada istilahnya yang cerita, itu mantannya loh. Masa Pak Pendeta akan marah? Oh, nggak cerita seperti itu. Contohnya ada mantan saya WA. Pak Pendeta tahu, dan saya pun kadang juga cerita, dia berkata seperti ini, seperti itu. Marah nggak Pak Pendeta? Enggak. Siapa tahu? Tapi ya nggak tahu ya artinya. Tapi seperti itu. Jadi setiap ada masalah, nggak ada pernikahannya nggak ada masalah. Tergantung dengan kita yang nanti menyelesaikan masalah di dalam keluarga itu. Kalau kita sudah tahu ada pengampunan, ada memaafkan, ya pasti kita ada memaafkan. Dan
Ada di dalam firman Tuhan katakan seorang suami harus mengasihi istri, seorang istri harus tunduk kepada suami. Itu adalah kunci dalam pernikahan. Suami mengasihi itu tidak hanya istilahnya memberikan nafkah, tetapi mengasihi dari semua. Ini ada gambaran dalam Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana seorang suami mengasihi istrinya? Harus rela berkorban. Kristus berkorban untuk jemaatnya, mati pun untuk jemaat, untuk umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Begitu juga suami, itu kasihnya itu adalah sama dengan kasih Kristus mengasihi jemaat. Kalau jemaatnya salah, Tuhan mengampuni. Kalau seandainya istri salah, suami harus mengampuni. Terus bagaimana kalau istri selingkuh, suami selingkuh? Tetap harus ada pengampunan. Kuncinya kebahagiaan itu. Walaupun sepadan, kalau tidak ada itu pasti akan berantakan. Malah tadi tanya marah nggak gitu ya kalau ada mantan hubungi. Nah, marah tidaknya itu tergantung bagaimana kita mempercayai pasangan kita. Yang kita tidak mempercayai pasti marah. Nah, modal kepercayaan ini sangat. Kalau saya diberi kebebasan kemana-mana, gampang istri saya kasih kebebasan, kemudian saya macam-macam. Nah itu berbahaya. Justru ketika diberi kebebasan semakin kita berjuang menjaga kepercayaan itu. Jadi modal kepercayaan pasangan. Jadi sepadan karena sudah saling memahami, ya, dan mempercayai. Saya kira kan masalah-masalah yang datangkan bersama bisa diselesaikan. Jadi kebahagiaan kita harus kita ciptakan memang. Ya, tidak datang sendirinya, bahkan dalam rumah tangga justru banyak faktor-faktor yang membuat tidak bahagia, diserang habis rumah keluarga, diserang habis. Tapi berjuanglah yang sepadan tadi, komitmen awalnya keluarga bimbingan Quran itu sangat penting sekali, dan di situ kita buka apa-apa saja yang akan kita persiapkan. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Gembala, sudah dapat ya, Kak Dewi ya. Ya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mungkin lebih jauh, teman-teman, mungkin sedikit saya juga ingin bertanya. Namun sebelum itu mungkin ada dulu teman yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan lain? Ayo, jangan malu-malu. Oh iya, Kak Ali. Satu. Oh iya, Siti. Alkitab itu semenjak belajar seumur hidup itu apakah pandangannya seperti apa? Itu aja. Jadi karena sakit hati, trauma, memutuskan untuk tidak menikah. Bagaimana pandangannya? Boleh satu lagi ya Pak ya? Biar sekalian, boleh Kak Cynthia. Ada mic-nya. Untuk pertanyaannya, sebelum saya bertanya, tadi Bapak dan Ibu Gembala mengatakan bahwa sepadan itu merupakan contohnya seperti pelayanan yang saling mendukung atau sama-sama memahami satu sama lain dan saling memahami serta menerima satu sama yang lain dan memiliki visi misi. Nah, akan tetapi di zaman sekarang ini sudah banyak anak muda yang tidak memiliki prinsip yang seperti Bapak dan Ibu katakan tadi. Nah, di mana pada anak muda zaman sekarang sudah banyak yang menjalin hubungan yang tidak melakukan hubungan yang kudus. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana anak-anak muda dapat menjaga hubungan kudus dengan pasangannya seperti di zaman sekarang ini, yang dimana nyatanya kehidupan anak muda dipenuhi dengan pergaulan bebas atau dosa. Oke. Terima kasih Kak Cynthia. Ya, jadi sekarang pada zaman trennya itu living together ya. Jadi tinggal bersama tetapi belum masuk di dalam pemberkatan. Ya, silakan Bapak Ibu, ini bisa diberikan pandangan. Kalau kita sebetulnya itu sudah dari zaman dulu ya, bersama
sebelum menikah itu dari zaman dulu ada, cuman sekarang ini lebih banyak. Sebetulnya itu karena tidak ada rasa takut akan dosa. Itu pengertian bahwa sebenarnya kalau kita hidup bersama tanpa pernikahan itu secara kasarnya itu adalah seperti pelacur. Tetapi kan kita nggak mau dikatakan pelacur, karena aku dengan satu pasangan. Berapa bedanya dengan pelacur? Pelacur itu juga melakukan dengan satu pasangan, tapi kan melakukan hubungan seks di luar pernikahan kudus. Kalau orang yang melakukan perzinahan atau hubungan seks di luar pernikahan kudus itu adalah zina. Pelacur itu adalah juga zina. Jadi apa bedanya dengan pelacur? Sama dengan kita istilahnya menjual diri dengan satu orang dan sudah mengatakan ini suamiku, ini istriku. Siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa yang bilang aku udah berkeluarga? Siapa yang memberkati keluarga itu? Kira-kira siapa yang memberkati keluarga? Siapa yang memberkati? Disitulah mereka sudah diberkati. Tetapi pada saat mereka belum diberkati, mereka istilahnya hidup kumpul seperti itu. Ya sama dengan mengikatkan diri dengan iblis, dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain yang menjadi satu daging tadi itu. Yang mengikat adalah siapa? Iblis. Itu yang paham akan Tuhan, akan Tuhan. Saya sudah ada, kita harus bertobat. Kalau sudah ada yang melakukan itu harus bertobat. Dikuduskan Pak. Sebelum kita menikah, semua tubuh kita ini harus kudus. Pada saat kita bawa kepada Tuhan, itu adalah kudus. Jangan sudah dirusak. Saya sering katakan begini dalam bimbingan pernikahan. Kalian menemukan barang itu belum kalian bawa kepada pemiliknya, tapi sudah kalian rusak. Kira-kira pemiliknya marah nggak? Sama dengan seperti itu. Kalian sudah ketemu langsung pada saat kalian melakukan hubungan seks sebelum pernikahan itu adalah saling merusak. Jadi yang laki-laki merusak perempuan, yang perempuan merusak laki-laki. Kenapa? Yang perempuan sudah tidak merawat lagi, yang laki-laki tidak menjaga lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian rusak secara jiwa ya, secara emosional kalian rusak, itu semua sudah rusak. Memang sudah rusak, sama-sama rusak. Terus kalian bawa kepada Tuhan. Yang pernikahan itu akan istilahnya akan menghantui kalau itu tidak dilepaskan, diputuskan perzinahan sebelumnya. Maka itu akan menghantui di dalam pernikahan keluarga, dalam keluarga. Itu akan masih terbawa. Jadi ingat, harus menjaga kekudusan. Ingat, ketika kita melakukan seks di luar nikah, itu adalah dosa, sama dengan pelacur. Ya, walaupun kita sudah sadar di adat atau di hadapan keluarga atau apapun itu, kalau kita belum masuk di dalam pernikahan kudus, itu tidak sah. Harus dikuduskan. Amin. Kalau seandainya sudah ada yang melakukan hubungan seks, harus bertobat. Makanya kalau lihat HP itu jangan yang porno, itu akan mengundang pikiran kita ini jadi apa? Jadi apa? Victor. Apa tahu Victor? Victor tahu? Pikirannya kotor. Nah kalau ada kesempatan maka akan melakukan itu. Perbanyaklah di TV, program-program yang lain, ujian, sebagainya, pelajaran-pelajarannya. Oke, baik. Tambahnya dalam pemuda-pemudi dalam hal berpacaran, salah satu serangan yang sangat dahsyat yang dikatakan oleh kuasa gelap adalah hubungan seks di luar nikah. Ya perhatikan, kalau kita belajar Alkitab, kehancuran yang program alam dihancurkan oleh kuasa kegelapan hubungan seks, penyimpangan seks.
Ya, itu yang terjadi. Anak-anak muda hancur berantakan. Jadi sehingga ketika pemuda-pemudi Kristen sudah jatuh dalam hal itu dosa, dia tidak berkutik lagi. Ya, pasti orang merasa tertuduh bersalah, pasti. Sehingga tidak punya power lagi untuk menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Ya, jadi pasti dia merasa diri sudah rusak. Ya, memang kalau sudah mengalami hal itu, ada pemulihan, maka cepat. Ya, cepat dipulihkan, mengaku dosa dan bangkit. Semua kita pasti tidak kebal dengan dosa yang bersama. Artinya, ketika ada pemudi dan di dalam Alkitab kita lihat bagaimana orang-orang misalnya anaknya ya Daud ya, Amnon dan Tamar ya, itu kakak itu saudara. Dan ketika ya adanya kemudian dari timbul rasa benci dan yang kemudian saling membunuh ya kakak adik. Jadi selalu membawa kepada kehancuran. Ya, itu sebabnya perlu disampaikan perlu diputuskan atau diteguhkan lagi pernikahan yang tadinya di luar Kristen ketika dia sudah menjadi orang Kristen. Nah, kita banyak menjalankan peneguhan nikah. Nah, sebenarnya kami dari tim pengembala berdoa anak-anak muda ini jangan peneguhan nikah, tapi pemberkatan nikah. Amin. Artinya ketika saudara nanti dalam pemberkatan itu, ya ini lambang saja ya, tapi penting dari cadarnya masih tertutup gitu. Ya, jadi salah satu pertanyaan dalam bimbingan pranikah, ya jangan kaget nanti boleh tanya sejauh mana kalian berpacaran, apakah sudah melakukan hubungan suami istri atau tidak. Nah, ketika dia mengatakan sudah, maka Pak Pendeta katakan nanti dalam pernikahan nikah kalau pakai gaun jangan pakai jangan pakai cadar lagi, kalau pakai gaun tapi cadarnya nggak perlu dipakai karena memang sudah melanggar kekudusan. Tetapi ada pemulihan tetap diteguhkan pernikahan. Jadi berjuanglah. Nah, firman Tuhan katakan begini, Mazmur 119 ayat 9 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi kalau datang kepada Tuhan baca firman dan kita buat banyak-banyaklah renungan dengan firman ya YouTube yang positif, jangan yang negatif ya. TikTok yang positif, jangan yang negatif, maka kita akan kuat di situ. Semua akan digoda dalam hal itu. Ya jujur, semua akan digoda, tapi kita akan bisa menang ketika saudara ambil waktu untuk berdoa dan membaca firman ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak dari pertanyaan Pak Ali, karena trauma, sakit hati, siapa di sini yang pernah sakit hati? Semua ya. Siapa pernah dihianati banyak ya. Ya, jadi nggak mau memutuskan untuk menikah. Kira-kira pandangan kita seperti apa? Nah, coba kita lihat Matius, semua bisa buka ya. Matius 19 ayat 12. Matius pasal 19 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang tidak demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Jadi salah satu di situ adalah oleh karena peristiwa yang dialami, oleh karena orang lain dikecewakan, dan kalau dia sudah berkomitmen untuk tidak menikah lagi, ya dibenarkan juga. Tetapi ada tetapinya. Ya, dia harus benar-benar merasakan atau mengalami bahwa panggilan untuk menikah tidak ada lagi. Ya, jadi kita tidak bisa mensalahkan juga dia hanya karena jalurnya seperti itu. Ini dia berkomitmen, udah saya tidak akan menikah lagi. Tapi ada orang yang berkata saya tidak menikah lagi karena fokus pelayanan. Itu yang ketiga. Tapi ada karena dari lahir memang kerinduan untuk menikah nggak ada. Itu bisa. Ya, jadi dari lahir dia panggilan untuk menikah tidak ada. Jadi dia namanya kalau tidak menikah itu selibat. Selibat itu artinya panggilan untuk tidak menikah. Dia seorang diri dan kita nggak bisa masalahkan dia. Ya seperti itu. Tetapi ya oleh karena dikecewakan oleh orang lain, sebaiknya perlu mendapatkan pelayanan pemulihan.
apalagi dia ada panggilan untuk menikah, ya supaya rasa sakit hati itu terselesaikan dan ya dia bisa menikah lagi. Pasti hati itu masalah hati, ya masalah hati. Ketika hatinya sudah dibereskan bisa saja. Tapi kalau toh akhirnya dia berkata tidak, Pak, saya sudah keputusan itu tidak menikah, ya kita nggak bisa paksa. Ya, tetapi Alkitab berkata bisa orang itu melakukan hal itu tanpa mengurangi hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap beribadah, dia tetap menyerahkan diri sama Tuhan. Tetapi rasa untuk menikah sudah tidak ada lagi sama dia. Awalnya karena dikecewakan, jadi itu hanya cikal bakal dia tidak menikah. Ya, jadi jangan kecewakan orang lain ya. Coba katakan kiri kanan, jangan buat kecewa orang lain ya. Tapi itu pun tidak jadi dong. Artinya begini, kita nggak bisa menjamin orang tidak mengecewakan kita. Perhatikan, kita tidak bisa menjamin orang tidak mengecewakan kita. Tetapi yang penting adalah kita membuat diri kita untuk tidak kecewa. Amin. Kalau kita pegang itu, oke, kau sakitkan, nggak apa-apa, aku sudah siap untuk itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, salah. Memang bukan jodohku ya. Harus begitu ya. Jangan setelah putus. Kau cuma hidup ini. Di mana kami? Setelah dapat lagi di mana pohon tomat itu? Oke, jangan bunuh diri gara-gara cinta ya. Baik, makasih Pak Pendeta. Artinya sebagai orang Kristen atau percaya dianjurkan untuk menikah, tetapi oleh karena situasi keadaan kita mengatakan tidak mengapa jika memang sudah siap tidak menikah, seperti itu ya. Baik teman-teman, masih ada waktu 15 menit. Apakah ada yang ingin Kak Marlin? Boleh, silakan. Tadi Cynthia tadi udah boleh. Cynthia tadi sudah bertanya. Jika ada yang lain, boleh berdiri enggak? Ya, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya sedikit. Bagaimana dengan anak di bawah umur yang mengalami pelecehan? Terus, apakah dia bisa dikatakan untuk masuk dalam pernikahan kudus atau tidak? Oke, anak di bawah umur mungkin langsung bisa dijawab. Ya. Sana aja ya. Ya, ini kan kasus ya. Dia tidak menghendaki dirinya seperti itu. Jadi dia bukan pelaku, dia korban. Jadi ketika dia nanti sudah dewasa, dia menikah terus, tidak ada masalah. Karena dia korban, ya dia boleh dikatakan kalau istilahnya seperti pemuda-pemudi lain dia bersih, ya. Nah, tetapi perlu dilayani, mungkin ada trauma di dalam dirinya, itu perlu diselesaikan supaya tidak berdampak ke pernikahannya. Jadi kalau ada yang melecehkan itu biasanya berdampak, bisa dia kurang percaya kepada suaminya, bisa macam-macam efeknya ya. Jadi yang perlu kita tolong adalah supaya dipulihkan. Tetapi dalam berkata nikah ya, tetap nikah ya. Dia belum pernah tercemar sebenarnya ya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya kira sudah menjawab ya. Kamu dari Iya, apa yang dikatakan Pak Pendeta betul. Jadi dia kan mendapatkan pelecehan. Jadi itu tidak istilahnya tidak dia sendiri, dan nanti pun dia seandainya menikah kan bukan dengan orang yang melecehkan, dengan orang lain. Nah, ketika dengan orang lain dia pacaran dan tidak melakukan hubungan seks, terus dia menikah, yaitu diberkati dan dia dikuduskan. Dan dia kudus di hadapan Tuhan, tidak ada istilahnya. Tapi kalau dia tetap melakukan hubungan seks dengan pacarnya ketika dia masuk dalam pernikahan, ya berarti tidak kudus seperti itu. Contohnya juga ketika diperkosa oleh orang lain atau dalam hubungan seperti itu, ketika dia pacaran dan dia tidak melakukan hubungan seks selama dia pacaran dan dia masuk pernikahan, ya dia dikuduskan. Pernikahan adalah pernikahan kudus. Jadi hati-hati di sini karena pelecehan seks itu sangat mempengaruhi pertumbuhan iman. Terutama adalah bukan hanya wanita, bukan hanya seorang laki-laki, laki-laki juga seperti itu. Kenapa ada homo, kenapa ada lesbi? Itu terjadi ada pelecehan seksual di situ, sehingga orang itu jadi homo dan jadi lesbi. Ini hati-hati. Kalau ada di antara kita atau teman kita ada pernah terjadi seperti itu,
bisa konfirmasi dengan kami, bisa dengan David. Nanti itu harus ada pelayanan khusus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif. Ya, baik. Terima kasih Kepala ya. Saya rasa sudah jawab juga dan ini memberikan pandangan bagi kita ya. Penting sekali. Ya, baik. Teman-teman, jika ada lagi, silakan boleh katakan. Mungkin yang lain dulu kasih itu. Yang lain mungkin ada dulu. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Adakah yang lain? Jangan kalau oke deh, nggak apa-apa. Silakan kasih dia. Mungkin pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya masih seputar pertanyaan saya yang pertama. Nah, di mana bagaimana jika mereka sudah melakukan hubungan tidak kekudusan atau yang tidak, atau kata lainnya sudah berisi dan mengandung dan sampai mengandung dan mereka melakukan aborsi atau keguguran. Akan tetapi setelah mereka melakukan hal tersebut, mereka sudah merasa bersalah atau bahwasanya hal yang mereka lakukan itu adalah dosa. Nah, setelah mereka sudah mengetahui perbuatan mereka salah, apakah mereka ingin melakukan perubahan baru atau kayak semacam untuk berubah. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah mereka masih berkenan di hadapan Tuhan? Terima kasih, Presiden. Ya. Ya, setiap orang yang berubah itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia, apalagi sudah aborsi ya, tahu aborsi itu Menggugurkan dosa apa? Aborsi itu dosa apa? Pembunuh. Kalau dia masih umurnya 1 minggu, apakah itu pembunuhan? Dia kan belum jadi manusia. Apakah pembunuh? Kalau dari segi dokter kan, oh ini jantungnya masih belum berbentuk atau ini masih baru berbentuk dan sebagainya. Kalau dalam usia 1 minggu itu kira-kira apakah itu sudah pembunuhan atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Kenapa sudah? Hah? Coba katakan, siapa yang bilang sudah? Siapa sudah? Harus tahu. Ya. Satu. KSI karena sudah menjadi kegumpalan tanah. Sudah menjadi janin. Sudah menjadi janin. Itu kan masih janin, belum manusia. Gimana hitungannya? Karena sudah ada nyawa sih, kan dia semakin lama semakin berkembang. Dan Iya, kalau iya semakin lama. Nah waktu itu masih belum lama. tapi kan dia sudah memiliki nyawa. Dalam artian dia akan terus berkembang. Jadi Iya, tapi dia kan belum berkembang. tapi Belum berkembang janin. tapi kan dia ini istilahnya memiliki nyawa lah, sama kayak istilahnya apa ya, kayak ya kita lah makhluk hidup lah. Kita kan kalau memang pas masih bayi ya memang masih bayi, tapi kan sudah bernyawa sama seperti janin, dia juga bernyawa dan sama-sama berkembang. Sudah manusia apa belum? Belum sih, cuman ya masih inilah, masih diambang. Tapi kalau menurut pendapat saya karena masih ya Ya, itu sudah manusia belum? tuh, Berarti kan masih boleh dibunuh dong. kan ada firman tentang tidak boleh membunuh. Nah, itu kan belum manusia. Kan membunuh manusia. Berarti mau gue diluruskan daripada kita. Karena nanti kalau kita istilahnya berhubungan dengan medis, umur segini itu masih belum berbentuk, jadi masih bisa digugurkan. Umur segini baru istilahnya nanti psikop dan sebagainya, dan disitu masih bisa. Itu secara medis ya. Tetapi kalau secara rohani, kalau kita pandang dari Alkitab,
itu ketika sel sperma ketemu dengan sel telur, yang direkam itu apa? Sekolah ini saya pasti percaya sudah belajar tentang ini. Sperma itu seperti apa? Besar atau kecil? Kecil, nggak kelihatan. Dan sel telur itu besar atau kecil? Sama-sama istilahnya ini adalah segumpal darah, dan ini istilah kayak cacing yang bergerak aja. Dan ketemu ini kan dahsyat ini, kok jadi manusia? Betul tidak? Maka teman-teman katakan kejadian dahsyat itu kata Daud. Nah inilah sel sperma dengan telur ketemu. Dan itu sudah jadi manusia itu. Dan ini proses-proses itu walaupun sigot apa janin itu sudah menjadi manusia. Karena dia di dalam kandungan itu firman apa Daud katakan aku diruhkan. Maksudnya dia sedih, dia mengalami maka dia terekam jadi ibunya. Apa yang pemalu sekali yang perlu ditanya waktu mengandung ibunya. Itu jadi tidak hanya tinggal proses perkembangannya. Ya, jadi itu adalah pribadi. Inilah rahasia Allah. Jadi jangan kacau dengan ajaran-ajaran yang lain, dengan teori-teori. Ada yang belum 3 bulan masih boleh kok, belum jadi hanya kumparan daging kok. Itu teori. Tapi itu proses terus-menerus. Itu dimulai dari ketika awal pertemuan jadi, itu sudah jadi. Wah, itu. Jadi kita harus menyadari bagaimana kejadian-kejadian benar-benar dahsyat. Ya, itu karya Allah yang luar biasa. Jadi hari pertama itu sudah jadi. Ya, maka dia mengalami proses perkembangan sampai sempurna itu 9 bulan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi pertahankan itu, jangan nanti ada. Karena itu bisa terjadi karena malu, apa yang disebutkan saja tidak apa-apa, disebutkan saja wah kasihan itu yang bunuh ya. Jangan. Nah kalaupun udah kandung melakukan hubungan suami istri kemudian hamil, lebih baik jujur bertanggung jawab. Ya dulu ada di sekolah teologi, ya yang pacarnya bukan sekolah teologi, akhirnya laki-lakinya di sekolah teologi karena dia bergaul bebas ya memang pacaran, terlanjur mereka. Akhirnya karena rasa takut, yang perempuan dibunuh beberapa tahun yang lalu. Dia dulu malam-malam digulung, ditaruh di apa ya, dibawa naik motor, dilempar di Tabanan sana di jurang-jurang. Dan ngeri sekali. Dan padahal ini perempuan ini adalah satu-satunya dari keluarganya yang menjadi orang percaya karena ikuti pacarnya ini. Jadi gini loh, kalau udah terlanjur, jujur saja mengaku kami dan pertahankan dan tinggal. Pak Pendeta bukan menyederhanakan masalah, tidak. Ya, tetapi apa akibatnya kalau kemudian ditambah lagi pembunuhan, kan dosa. Jadi lebih baik bertanggung jawab dan ditentukan pernikahannya. Jangan juga asik sudah punya anak sudah kumpul begitu saja, jangan. Ya bertobat dan perbaiki hidup ya. Nah, coba kita melihat, ini penting sekali tentang kekudusan tadi. Ada seorang perempuan yang ditangkap berzina. Hukuman berzina apa? Dirajam paling dengan batu. Jadi ngeri sebenarnya. Dan memang harus kita memandang penghina itu ngeri. Nah, tetapi di dalam Kristus ini ada pemulihan ya. Di ayat 3 dalam Yohanes pasal 8, Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi standar hukuman bagi orang yang berbuat zina adalah mati. Ya. Tetapi ketika dibawa kepada Yesus, nah diberi kesempatan ya, jangan berbuat dosa lagi, akhirnya ada pemulihan, ya seperti itu. Oke, baik, puji Tuhan ya.
Oh masih ada, ya sebenarnya sudah habis, tapi karena kasih karunia silakan Bang Andi ya. Satu lagi ya teman-teman ya, satu lagi pertanyaan dan habis itu nanti kita tutup sesi tanya jawabnya. Ya silakan Bang Gideon. Boleh berdiri Mas? Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Pertanyaan yang pertama dari saya, ini tahap mencari pasangan hidup. Ketika kita PDKT atau pendekatan, kalau seandainya menurut Bapak dan Ibu Gembala, kalau misalnya pasangan hidup yang kita berteman ini atau sementara PDKT ini dia baik, semua karakter sifat itu sama, tapi dia nggak sevisi misi, itu tapi kita cinta dia. Nah, Bapak, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak cinta dia, tapi visi misi dan karakter dia baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk saya kira-kira kedepannya kan kita akan masuk dalam pernikahan, perkatan nikah. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan kita nggak boleh bercerai, tetapi kenyataannya saya terima ada kakak saya itu sekarang ini lagi masuk dalam proses perceraian. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak Ibu supaya saya juga bisa dapat gambaran sehingga saya bisa sampaikan kepada kakak saya atau buat pencerahan bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang perceraian tidak boleh. Kenapa hanya bercerai? Firman Tuhan katakan karena ketegaran hatimu. Dan lagi-lagi ini keterbatasan kita, tetapi seyogianya tidak. Ya begitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Dia baik, aku sangat mencintai dia, tapi tidak sevisi. Nah, ini ada satu ilustrasi. Contoh, seorang hamba Tuhan baru lulus sekolah teologi dan dia siap diutus kemana saja, semangat melayani menggebu-gebu. Nah, kemudian dia punya pacar dan sebenarnya rencana mereka mau menikah, tapi pemuda ini, laki-laki ini harus ya mengikuti panggilan Tuhan. Dia dikirim ke daerah transmigrasi, ya daerah transmigrasi. Nah, kemudian waktu dia berangkat, ya kemudian beliau sudah datang surat kekasihnya, jika engkau tetap ada di situ, hubungan kita selesai. Bergumul kan? Bergumul. Nah, kemudian pemuda ini diam-diam meninggalkan pelayanan demi dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau berat mana? Berat kepada Tuhan atau berat kepada dia? Ini penting. Faktanya itu ternyata hatinya dia berikat kepada si wanita daripada kepada Tuhan, dan itu banyak terjadi. Ya, dia kan, tapi kan bukan orang Kristen, gak apa-apa lah, nanti dia akan ikut saya, enak aja, itu nggak sepadan itu kan. Nah, ini kan kacau balau. Nah, sekarang prioritas utama siapa? Jadi ketika kita sudah tahu, nanti misalnya, nggak sevisi, udah jangan coba-coba melakukan. Terima kasih Tuhan, sudah saya dapat penjelasan. Jangan lagi ya, satu ke sana, satu ke sini, akan kacau, pasti akan kacau. Nah, kecuali kalau misalnya siap menderita semuanya, tapi apakah itu kan gitu. Jadi maka salah satu hal waktu mencari pasangan hidup dengan berdiskusi, cari kesamaan kita di mana. Kita tidak akan mungkin sama-sama persis semua, tapi paling tidak berapa persen. Dan kalau ketika ada beberapa pertanyaan kita buat dan hanya beberapa yang tidak bisa cocok dengan apa maunya kita, berarti kita bisa maklumi. Tidak akan mungkin semua sama. Tapi kalau lebih banyak yang tidak sama, kan dilanjutin. Itu namanya cari masalah. Nah, maka kita harus sepakat. Misalnya dari minggu pendeta, yuk kan kita kan kebun catatan. Bagaimana ini, wah ini saya tak suka tentang ini, oke, gimana? Jadi ada data saya, data dia, gimana? Nah, untuk memastikan ibu pendeta benar-benar mencintai saya atau tidak, ya saya uji juga, perlu diuji.
Nah, waktu itu ya ini hanya rahasia saya pribadi pun ya. Ya, waktu itu Ibu Pendeta pulang ke Banyuwangi, ketika dia pulang saya kurang cuek sekali betul, dan saya buat cuek. Tapi kok kayaknya beda. Rasanya kosongnya berarti dia sangat mencintai saya. Jadi saya tidak meragukan cintanya bagi saya. Jadi kalau kalian mencintai seseorang, pastikan kalian tidak meragukan cintanya buat kalian, dan kalian juga tidak meragukan cinta kalian buat dia. Setuju? Nah, kalau ada cinta di sini, cinta di sini, cinta di situ, itu bukan cinta yang sesungguhnya. Benar, itu cinta murahan. Sorry, saya katakan cinta murahan karena gak mungkin loh di sini jatuh cinta, di sini jatuh cinta. Cinta model apa itu? Cinta gak boleh dibagi-bagi ya. Jangan ikutin lagu ya. Cintaku terbagi dua, cintaku terbagi tiga. Cinta itu only one, oke? Hanya untuk menemukan ini, karena pasangan kita itu satu, ya, setuju ya? Jangan empat ya, yang penting adil, boleh adil dan merata. Ya kira-kira begitu. Oke, ya lagi kemudian Ada satu lagi tadi kiat utama bagaimana supaya tidak cerai gitu ya, adik-adik teman-teman itu. Jadi kuncinya satu itu tadi, memaafkan, mengampuni, memaafkan. Itu aja kuncinya itu satu. Semua permasalahan akan bisa terselesaikan kalau bisa memaafkan antara satu dengan yang lain. Kalau tidak ada maaf, ya udah pasti akan terjadi perceraian. Dan satu lagi, bulan depan usia pernikahan kami 26 tahun. Ya, 27. Sudah tua. 27 pernikahan. Apakah hal yang baik-baik saja? Tidak. Ya, karena dua pribadi yang berbeda, Batak dan Jawa, tinggi dan pendek, ganteng dan cantik. Ganteng dong ya. Harus laki-laki harus berkata diri ganteng ya. Pede. Jangan laki-laki bilang cantik aku, laki-laki bercantik. Perempuan yang cantik. Setuju ya? Jadi yang nona-nona kalian cantik-cantik semua. Kira-kira setuju? Ya pemuda-pemuda jangan ya seperti itu. Harus posisi kita harus benar. Oke, kira-kira begitu. Saya sedikit ada di calling. Katanya ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira masih fokus nggak ya? Masih ya? Oke, silakan. Apakah ada? Tadi siapa Pak? Ya, kalau belum ada saya. Mungkin satu lagi boleh. Saya ada satu pertanyaan lagi, cuman ini dari temannya. Dia bercerita kan, mereka ini udah menikah, masih dalam pernikahan kudus, tetapi pernah si istrinya ini sakit dan dibantuin temannya, dan temannya ini cowok, dan cowok ini suka si istrinya, cuman gak diterima kan. Tapi suaminya tahu, kenal kalau pernah sempat membantu dengan biaya juga yang gak murah. Nah, tapi mereka nggak menjalin hubungan yang spesifik, cuman kayak komunikasi aja seperti biasa. Itu gimana ya cara untuk menyampaikan dalam, mereka ke Kristen juga, cuman cara menyampaikan untuk apa ya? Gimana caranya? Menyampaikan kepada mereka kasih. Ya, seperti itu. Silakan. Ya, kita harus paham ya. Jadi ketika kita membantu harus membantu dengan tulus. Itu satu. Jadi apalagi itu kan udah suami istri. Ketika si laki-laki mau bantu, ya jangan dong mengingini juga istri sesama, kan tidak boleh. Ada firman Tuhan, jangan mengingini milik orang lain ya. Jadi bantulah dengan tulus, dan hubungan harus jangan berlanjut gitu. Itu akan bisa nanti merusak rumah tangga. Jadi bantulah. Nah, apalagi misalnya kita sebagai temannya nasihati saja. Ya nasihati supaya ya biarkan rumah tangga itu utuh. Nah, jadi membantu walaupun dengan dana yang besar ya
ya puji Tuhan kita bisa membantu orang itu dengan ikhlas seperti itu. Ya. Masalahnya kalau istrinya ini kayak apa ya, dia tetap menerima bantuan itu, cuma suaminya sudah sempat melarang, tapi dari pihak saudara bilang, itu kamu udah melakukan perselingkuhan dengan cara seperti itu, tapi si istri bilang, saya nggak selingkuh sama dia. Ya terus terang ya salah bahwa wanita itu. Berarti kan kalau dia bisa mau menerima itu berarti dia suka dong dengan dia. Kalau dia nggak suka pasti nggak mau terima bantuan itu. Dia lebih menghargai suami. Dengan seorang wanita ketika sudah menikah dan dia terima bantuan dari laki-laki lain, berarti laki-laki perempuan itu sudah meremehkan suaminya, mempermalukan suaminya. Nah, itu kan tidak boleh dalam Alkitab. Seorang wanita kan harus tunduk kepada laki-laki. Jadi apapun yang terjadi, seandainya dia tidak punya apa-apa, sakit dalam keadaan apapun, kalau dia istilahnya ada laki-laki yang mau bantu, harus atas izin suaminya, dan suaminya yang harus menerima bantuan itu, bukan dia dialihkan ke suaminya. Seperti itu. Kalau dia seperti itu ya berarti ya pasti akan hancur nantinya. Karena gak akan mungkin laki-laki mau digitukan. Merasa direndahkan pasti ya laki-laki sebagai laki-laki. Kalau seandainya kalian menikah, istri kalian dibantu oleh laki-laki lain, merasa direndahkan nggak? Nah, jadi itu ya, harus dikasih tahu itu nggak bisa dulu. Ya, satu lagi ini penting buat kalian. Ketika kalian nanti sudah masuk dalam pernikahan, ingat tidak sebebas waktu belum menikah. Misalnya kalian sekarang ya cewek-cewek, cowok-cowok, kadang-kadang ketemu, halo apa kabar? Nah itu kan mudah. Tapi kalau sudah menikah jangan coba-coba. Ya ada dulu, kami baru menikah ada temannya non keakraban ya. Tapi kamu kenapa kamu mau diri seperti kamu boleh? Saya marah dan saya pun tidak membiasakan diri saya untuk wanita lain. Halo apa kabar? Enak aja itu nggak boleh ya. Setuju? Atau kesempatan? Iya, dan bagi pendeta yang tidak ada masalah seperti adanya sahabat teman, ya teman itu di kampung gitu apa seperti kakak sendiri, tapi kan udah menikah. Bukannya untuk masalah saya semua apa enggak di diaporan itu loh kita nggak ada kesaksian. Ya apalagi kami sebagai hamba Tuhan. Ini pemuda-pemudi juga jaga kalau sudah menikah nanti itu harus relakan dirimu untuk mengurangi kebebasan kira-kira begitu. Tadinya kita bebas itu enggak lagi karena sudah kepemilikan adalah suami istri seperti itu ya. Nah apalagi dari kasus membantu sepeda, si istri ya jangan dong, ini suami saja. Nah satu contoh misalnya pernah ada temannya mau pendeta minta tolong belikan saya beli sebelah, jangan. Bukan masalah apa, bukan saya tidak setuju karena nanti istrinya tahu ternyata temannya di sana memberikan ini hadiah, nanti ada kecurigaan apa-apa. Dengan demikian nanti merusak rumah tangga mereka. Kita tidak mau seperti itu. Bu pendeta enggak ada 100% lah cintanya buat saya, kira-kira begitu ya. Ya betul ya. Ya, aku pun begini 100% cintaku buat dia. Nah, tetapi kira-kira harus sebenarnya nanti kita akan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan ya. Oke, puji Tuhan ya. Saya rasa cukup ya teman-teman, puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk komen.